teman-teman, tahukah kamu bahwa buku Mein Kampf ini dikarang oleh Adolf Hitler, kemudian diterbitkan oleh Franz Herr Nachfolger pada 18 Juli 1925, dan ketebalan buku ini sekitar 700 halaman. Sejarah singkat dari buku ini yaitu Mein Kampf merupakan manifesto autobiografi pada tahun 1925 oleh pemimpin partai Nazi Adolf Hitler. Nah, karya ini menggambarkan proses di mana Hitler menjadi antisemitisme dan menguraikan ideologi politiknya serta rencana masa depan untuk Jerman. Nah, buku ini terdiri dari 2 volume. Volume pertamanya diterbitkan pada tahun 1925 dan volume keduanya diterbitkan pada tahun 1926. Buku ini pertama kalinya diedit oleh Emil Mauritsch, kemudian dilanjutkan oleh Rudolf Hess. Hitler memulai Mein Kampf ini saat ia dipenjara setelah kudeta yang gagal pada tahun 1923 dan tahun 1924 untuk pengkhianatan tingkat tinggi, di mana ia menerima hukuman selama 5 tahun. Nah, pada awalnya penjualan buku ini sangatlah lambat, tetapi seiring berjalannya waktu, buku ini menjadi buku terlaris di Jerman setelah Hitler mencapai tampuk kekuasaannya pada tahun 1933. Setelah kematian Hitler, hak cipta buku ini diberikan kepada pemerintah negara bagian Bavaria, di mana mereka menolak untuk membolehkan penyalinan dan pencetakan buku ini di Jerman. Tapi pada tahun 2016, setelah berakhirnya hak cipta yang dipegang oleh pemerintah negara bagian Bavaria, buku Mein Kampf ini diterbitkan ulang di Jerman untuk pertama kalinya semenjak 1945. Hal inilah yang memicu perdebatan publik serta reaksi yang terpecah dari kelompok-kelompok Yahudi. Secara garis besar, buku ini menceritakan kisah hidup Adolf Hitler dari sudut pandang pertama, di mana ia mengisahkan bahwa dirinya lahir di kota kecil bernama Braunau di Austria Jerman pada tanggal 20 April tahun 1889. Jadi, ayahnya adalah seorang pegawai negeri dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, Hitler kecil memiliki hobi menggambar. Untuk itu, ia ingin sekali masuk ke sekolah seni. Tapi sayangnya, ayahnya menginginkannya untuk masuk ke sekolah negeri agar nanti bisa menjadi pegawai negeri sama sepertinya. Nah, Hitler kecil pada saat itu akhirnya menuruti keinginan ayahnya dan masuk ke sekolah negeri. Tapi di sekolah negeri itulah awal mula mengapa pada akhirnya Hitler menaruh rasa benci kepada orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena pada saat itu ada salah satu guru yang sering kali memarahi Hitler dan ia beragama Yahudi. Nah, untuk itu, pada saat itu, Hitler sering kali menggunakan pin negara Republik Jerman dan sering juga menyanyikan lagu-lagu negara Republik Jerman. Yang mana pada saat itu, Hitler yang bersekolah di Austria Jerman memang sedang mengalami konflik dengan Republik Jerman. Jadi, Republik Jerman dan Austria Jerman memang sedang terjadi konflik pada saat itu. Yang mana Hitler dikatakan sebagai pengkhianat dan dikucilkan oleh teman-temannya. Tapi Hitler tidak merasa sedih dan tidak merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Karena ia merasa negara Jerman atau Republik Jerman dan Austria Jerman seharusnya bisa saling bekerja sama untuk membangun negara Jerman dan bisa bersatu seperti dahulu kala gitu. Nah, tidak lama setelahnya Hitler mendengar kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. Kabar tersebut membuat Hitler merasa sedih. Namun di satu sisi Hitler merasa sedikit lega karena tidak ada lagi orang yang bisa menghalangi keinginannya. Nah, jadi setelah itu, Hitler menagih janji ibunya yang pernah berjanji bahwa ibunya akan memasukkan Hitler ke dalam sekolah seni. Nah, akhirnya Hitler dimasukkan oleh ibunya ke sekolah seni. Hitler juga mengatakan bahwasanya masa-masa ia masuk ke sekolah seni dan belajar di sekolah seni adalah masa-masa terbaik dalam hidupnya. Tapi sayangnya, masa-masa indah tersebut tidak bertahan lama, karena tidak lama kemudian Hitler juga mendengar kabar bahwa ibunya yang meninggal dunia. Nah, ketika ibunya meninggal dunia, Hitler dipaksa untuk bisa beradaptasi dan hidup mandiri nih teman-teman. Di mana pada saat itu Hitler memutuskan untuk pergi ke kota Vienna untuk bisa meneruskan pendidikannya. Namun sayangnya, di sana Hitler hidup seorang diri dan luntang-lantung hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Nah, pada saat itu Hitler juga merasa bahwasanya, oh ini adalah kesalahan dari orang-orang Yahudi gitu. Hitler semakin membenci orang-orang Yahudi. Karena memang pada saat itu, orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan itu memang adalah orang-orang Yahudi. Nah, jadi Hitler merasa bahwa ia ini
ini kesalahan pemerintah karena pemerintahnya adalah orang-orang Yahudi gitu. Jadi maka dari itu semakin bencilah Hitler terhadap orang-orang Yahudi ini. Sampai suatu ketika Hitler memutuskan untuk masuk ke sekolah militer, yang mana pada saat itu memang sedang terjadi Perang Dunia Pertama. Di akademi militer tersebut, Hitler adalah seorang yang patuh, pekerja keras, dan juga tegas. Karena ia memiliki motivasi bahwa ia ingin mempersatukan Austria Jerman dengan Republik Jerman dan ingin membasmi orang-orang Yahudi, gitu. Nah, sampai suatu ketika Hitler dan pasukannya ini mendapat serangan gas air mata yang mengharuskan sebagian pasukannya harus dilarikan ke tenda darurat terdekat gitu, termasuk Hitler. Nah, jadi Hitler sempat tidak sadarkan diri beberapa hari. Nah, ketika ia sudah sadar, ia mendengar kabar dari susternya bahwa Jerman telah kalah. Nah, hal inilah yang pada akhirnya semakin menyulut api dendam Hitler terhadap orang-orang Yahudi ini dan merasa bahwa saya harus membalaskan dendam saya terhadap orang-orang Yahudi. Nah, singkat cerita, pada saat itu Hitler diminta untuk memata-matai salah satu organisasi yang pada saat itu berpengaruh. Nah, ketika Hitler sedang memata-matai, ternyata Hitler diminta untuk berpidato. Nah, ketika Hitler berpidato, ternyata banyak sekali orang-orang yang setuju dengan apa yang ia katakan. Nah, lambat laun, singkat cerita, Hitler diangkat menjadi ketua di Partai Nasionalis Sosialismus, atau yang kita kenal dengan Partai Nazi. Nah, di sanalah Hitler pada akhirnya memiliki kekuatan yang besar dan memiliki pengaruh yang besar karena memang orang-orang di Nazi itu sependapat dengan Hitler dan memang Hitler pandai untuk bisa mengatur atau untuk bisa mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut, yang mana pada akhirnya Hitler menjadi orang yang ditakuti dan disegani pada saat itu. Namun sayangnya, pemerintah saat itu menganggap bahwasannya Hitler dan organisasinya dianggap berbahaya dan dapat mempengaruhi masyarakat gitu. Nah, pada akhirnya lah pada saat itu Hitler ditangkap oleh pemerintah dan dipenjarakan. Nah, di dalam penjara itulah Hitler pada akhirnya memutuskan untuk menuliskan kisah hidupnya dan juga rencana-rencananya ke depannya terhadap Jerman serta strategi-strateginya untuk bisa menguasai Jerman dan untuk bisa mengalahkan orang-orang Yahudi gitu loh teman-teman. Nah, di buku ini juga diceritakan pada akhirnya Hitler menyisakan satu orang keluarga Yahudi untuk membuktikan kepada dunia bahwa Yahudi ini ada, Yahudi ini seperti ini gitu. Nah, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu cerita lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung baca buku Mein Kampf-nya ya. Buku ini berjudul Mein Kampf, yang artinya perjuanganku. Nah, tentunya banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita kupas dari isi buku ini. Seperti kelebihan-kelebihannya seiring kita membaca secara mendalam isi dan makna dari buku Mein Kampf ini. Mari kita kupas satu-satu. Nah, pertama, buku ini ditulis oleh Hitler sendiri, Adolf Hitler sendiri, dan menceritakan kisah hidupnya secara terperinci. Nah, hal ini menjadi ketertarikan sendiri karena isi dari buku ini menceritakan seperti buku diari dari Hitler. Beliau menulis buku ini dan menuangkan ide-ide dan gagasannya pada saat beliau terkurung di penjara. Nah, ini menjadikan kelebihannya tersendiri. Walaupun dia di penjara, ia tetap menulis buku ini, ia tetap menuangkan ide dan gagasannya untuk kedepannya, juga untuk negaranya. Kedua, buku ini seperti kitab sucinya orang-orang Nazi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, isi dan pesan dari buku ini sangat terperinci dan seperti manual book untuk merencanakan penguasaan dunia. Banyak yang mengatakan pada masa kejayaan Nazi, buku ini sangat laris sampai-sampai mengalahkan Alkitab lainnya. Banyak yang menentang buku ini, namun pihak penerbit meyakini bahwa cetakan ulang ini akan membantu penjelasan dan bukan mendukung serta memberdayakan pemikiran dari seorang Adolf Hitler. Lewat buku ini kita dibawa untuk mengetahui biografi Adolf Hitler dan kita seakan-akan menggali lebih dalam lagi kepribadian beliau, juga mengetahui sosok Adolf Hitler dari sisi lain. Buku ini sangat direkomendasikan untuk kalian yang menyukai sejarah, autobiografi, dan hal-hal yang berbau politik lainnya. Banyak hal-hal positif dan pesan yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik, seperti membangkitkan bangsa, membangkitkan ideologi, juga karakter. Namun, di balik banyaknya hal menarik yang terdapat dalam buku tersebut, ada kalanya juga kita harus melihat dari sisi kekurangannya untuk dapat memilih
memilah sejarah yang tertera dalam buku Mein Kampf. Hal itu karena pihak yang berwenang sudah sangat jelas mengatakan bahwa buku tersebut dianggap sangat berbahaya. Alasannya, karena meskipun sudah direvisi, masih banyak orang yang menganggap bahwa terdapat banyak kalimat yang mungkin saja bisa disalahartikan. Untuk itu, perlu adanya telaah pribadi bagi kita sebagai pembaca agar tidak termakan kalimat yang sulit diartikan.